mematuhi protokol kesehatan. Apabila kalian keluar rumah, kalian sebaiknya memakai masker dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Baiklah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ibu sendiri. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini kelas 10 TI 2, apakah ada yang tidak masuk? Oke, baiklah, masuk semua ya anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama itu adalah menganalisis teori tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi akulturasi kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan, kebudayaan pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang keempat itu mengolah informasi mengenai proses masuk dan perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Dan yang terakhir, menyajikan hasil penalaran dalam bentuk nusantara tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang dikembangkan di Indonesia pada masa kerajaan Hindu Buddha. Pasti kalian sudah tahu kan materi kita pada hari ini apa? Ada yang sudah tahu? Ya, benar sekali. Materi kita pada hari ini adalah sejarah kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Sejarah agama Hindu Buddha di Indonesia. Baiklah, yang pertama ini adalah agama Hindu. Agama Hindu ini berkembang atau muncul pada 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu ini muncul itu bermula pada bangsa Arya. Bangsa Arya itu merupakan masyarakat pendatang atau penduduk pendatang di India. Kemudian dia menyebarkan atau mengintegrasikan kebudayaan pada masyarakat India, yaitu pada masyarakat India dulu itu penduduk tetapnya atau penduduk aslinya itu adalah bangsa Dravida. Di sini bangsa Arya ini sangat berkembang pesat di India dan dia bisa menyebarkan atau mengembangkan kebudayaannya, yaitu muncullah kebudayaan atau agama Hindu sendiri. Kemudian agama Hindu ini mulai dikembangkan oleh bangsa Arya. Dimulai pada bangsa Arya menulis kitab suci, yaitu kitab suci Weda, Atharwaveda, Yajurveda, dan Sakaweda. Sendiri itu memiliki 4 kasta, yaitu kasta itu adalah golongan masyarakat atau golongan kehidupan. Di sini ada 4 kasta, yaitu kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini adalah golongan pemuka agama atau pendeta. Di sini orang yang menjadi pemuka agama ataupun pendeta dimasukkan ke dalam kasta Brahmana. Yang kedua itu kasta Ksatria. Kasta Ksatria ini adalah golongan raja ataupun bangsawan. Yang ketiga Waisya, yaitu golongan pedagang. Dan yang terakhir ada Sudra. Sudra ini adalah golongan orang yang paling miskin atau disebut buta. Di sini pembagian dalam kasta ini berdasarkan dari golongan pribadinya. Apabila kasta Brahmana itu tidak boleh berteman atau sedikit pun bergaul dengan kasta Waisya ataupun Sudra, dikarenakan mereka sama saja tidak segolongan atau tidak sedarah. Agama Hindu itu bersifat politeisme, yaitu percaya kepada banyak dewa. Di sini agama Hindu ini ngalunya itu percaya kepada banyak dewa. Kadangkala juga dewa itu dibuatkan patung atau sesuai dengan peranan dewa pada kehidupan manusia.
abadi dan juga pengetahuan kebenaran. Pada lagi kita akan masuk ke dalam agama Buddha yang kedua. Agama Buddha ini bermula pada abad ke-6 sebelum Masehi. Di sini agama Buddha ini disebarkan oleh Budawan yaitu Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini merupakan anak dari seorang raja yang terkenal pada masa itu. Di sini Siddhartha Gautama ini sebenarnya sebelumnya itu menganut agama Hindu yang erat, dengan keluarganya juga menganut agama Hindu yang erat. Karena dia ini pangeran yang sangat disayangi dan sangat dicintai oleh ayahnya, jadi dia ini tidak boleh melihat dunia luar, dikarenakan ayahnya takut atau sang raja dan takut bahwa Siddhartha Gautama ini akan lemah keimanan Hindunya apabila dia melihat dunia luar. Namun Siddhartha Gautama ini tidak puas dengan kemewahan dan kemanjaan yang diberikan oleh ayahnya. Dia pun lagi-lagi ingin kabur dari istana. Namun setelah dia beberapa kali kabur dari istana, saat dia keluar ke istana, dia melihat berbagai macam di luar istana itu. Yang pertama itu dia melihat bahwa ada seorang tua yang lemah dan hancur, hilang keindahan dan keperkasaannya. Yang kedua dia melihat orang sakit. Yang ketiga dia melihat ibu yang sedang menangis di pemakaman anaknya, namun dia itu tidak merasakan apa-apa karena dia tidak pernah melihat seorang yang menangis atau merasakan perasaan seperti itu di dalam istana. Dan yang terakhir dia melihat seseorang yang suci yang sedang menggembala itu dengan perasaan senang dan gembira. Namun yang paling ia sadari dari semua yang ia lihat pada saat itu, dia menyadari bahwa kesenangan hidup itu tak berarti, dan ia pun mencoba kabur di malam hari dengan anak dan istrinya. Dia mencoba kabur dari. Setelah melihat semua kejadian itu, Siddhartha Gautama tekad untuk mencari kebenaran di luar. Karena di dalam istana dia telah disuguhi dengan kemewahan dan kemanjaan yang membuat dia berpikir untuk mencari kebenaran di luar istana atau di dunia luar. Kemudian dia telah kabur dari istana tadi dengan anak dan istrinya. Kemudian dia banyak belajar melalui pendeta Hindu. Di sini dia banyak belajar dengan pendeta Hindu untuk mencari kebenaran itu selama bersatu tahun. Kemudian dia berada di suatu tempat dan dia berteduh di bawah pohon bodhi. Dia bertapa dan mencari kebenaran atau mencari pencerahan selama bertahun-tahun dia mendapatkan pencerahan. Kemudian di malam berikutnya dia bermeditasi untuk melawan godaan marah dan kejahatan. Kemudian pada malam-malam berikutnya di sanalah dia juga mendapatkan pencerahan dan akhirnya membahas tentang 4 kebenaran dia, yaitu asal usul penciptaan, dan yang terakhir itu adalah jalan menuju pemulihan tersebut. Dan disinilah Siddhartha Gautama menyebarkan agama Buddha disitulah Siddhartha Gautama mulai menyebarkan agama Buddha, dan dia memakai agama Buddha selama bertahun-tahun lalu. Yang terakhir dia selama dari sinilah Siddhartha Gautama tadi mulai menyebarkan agama Buddha, dan dia menggunakan gelar Buddha yang artinya itu mencari kebenaran yang asli. Lalu Siddhartha Gautama tadi kembali menyebarkan agamanya selama bertahun-tahun, dan di usia dia 44 tahun dia meninggal dunia. Lanjut kita akan ke materi selanjutnya, yaitu tentang teori Hindu Buddha yang sembari
menyebarkan atau memberitahu tentang informasi agama Hindu Buddha yang dari ini tadi ke Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah teori sutra. Teori sutra ini merupakan teori yang menjelaskan tentang bahwa pada zaman dahulu di India itu para budak-budak itu bermigrasi ke Indonesia, kemudian sembari menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Apakah ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Ibu? Oke. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung hubungi Ibu secara pribadi melalui WhatsApp. Ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan dan dikerjakan di Sismart. Ibu akan memberikan kalian informasi melalui WhatsApp group. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan. Apabila ada yang kurang berkenan atau yang kurang mengerti bisa ditanyakan dengan Ibu. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.